Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Eka Al-Muhib, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang sangat besar kepada kita, sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Tidak bermaksud saya untuk mengajarkan teman-teman semua, akan tetapi marilah kita berbagi ilmu, marilah kita belajar bersama-sama. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum dagang. Saya mendapat materi hukum dagang ini selama semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan oleh dosen pengajar, yaitu Ibu Firly. Mungkin Ibu berkesempatan hadir untuk menonton video ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengajarkan saya dengan baik sehingga dapat membuat video ini. Ya, materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini sedikit materi dari sebagian besar materi yang ada di hukum dagang. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke materi. Materi yang akan saya sampaikan mengenai PT atau kepanjangannya yaitu perseroan terbatas. Nah, PT atau perseroan terbatas gitu bisa didirikan oleh satu orang dengan adanya aturan baru. Anda dapat mendirikan PT hanya dengan seorang diri tanpa harus mempunyai partner gitu. Namun aturan ini hanya berlaku untuk usaha mikro, ya. Usaha mikro atau usaha yang kecil gitu. Nah, status badan hukum perubahan yang dimaksud ialah perubahan aturan status badan hukum. Sebelum aturan yang baru berlaku, status badan hukum milik PT akan terbit setelah keputusan Kemenkumham. Namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, PT akan memperoleh setelah mendapatkan bukti pendaftaran di Kemenkumham. Modal dasar minimal Undang-Undang Cipta Kerja yang baru telah menghapuskan jumlah modal dasar minimal untuk pendirian PT yang sebelumnya berjumlah 50 juta. Dengan dihapusnya aturan ini, maka pendirian PT akan menjadi lebih fleksibel dan mudah untuk para pengusaha. Aturan TDP sejak diberlakukannya sistem OSS, maka TDP sudah tidak lagi diberlakukan dan fungsinya sekarang dialihkan ke NIB. Perizinan berbasis risiko, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, maka terjadi perubahan dalam penentuan izin usaha. Saat ini dibuat peringkat skala usaha dengan 4 kategori resiko, yaitu beresiko rendah, beresiko menengah rendah, beresiko menengah tinggi, beresiko tinggi. Jadi ada 4 ya. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau disingkat menjadi SPPL. Kegiatan usaha yang tergolong mikro dan kecil tidak wajib memiliki memiliki AMDAL, namun harus mempunyai SPPL sebagai penggantinya. Berdasarkan prinsip yang mendasari PT di atas yang tadi, maka sepasang suami istri yang menikah tanpa perizinan kawin tidak dapat mendirikan PT. Mengapa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan bisa disebut, sudah menegaskan bahwa ketika terjadi perkawinan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama suami istrinya. Dengan demikian, suami istri dapat dikatakan merupakan satu kesatuan subjek hukum terkait kepemilikan harta
selama perkawinan. Nah, karena hanya memiliki satu sumber harta, yaitu harta bersama, padahal PT adalah bentuk persekutuan modal dari para pendirinya, sehingga modal PT tidak bisa berasal dari satu sumber harta saja, seperti harta bersama suami istri. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu apabila di antara suami dan istri terdapat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta antara keduanya. Dengan adanya perjanjian kawin, suami dan istri memiliki harta terpisah dan berwenang melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing, sehingga keduanya dapat menjadi pendiri dan pemegang saham yang terpisah. Jadi dapat disimpulkan bahwa suami istri tanpa perjanjian kawin jadi suami istri tanpa perjanjian kawin itu tidak dapat mendirikan PT gitu, karena tidak memenuhi syarat jumlah pendiri dan pemegang saham yang setidaknya berjumlah 2 orang. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas pun menyatakan jika pendirinya kurang dari 2 orang, maka tidak dapat mendirikan PT dan tidak mungkin diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Setidaknya kita sekarang menjadi tahu bagaimana syarat mendirikan PT, kemudian suami istri bolehkah mendirikan PT sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon doanya semoga saya belajarnya makin rajin. Kemudian mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam video kali ini, karena kita masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.